2021 di sini saya akan menjelaskan pertemuan 13, yaitu algoritma neural network, kemudian ada algoritma backpropagation. Langsung saja saya akan share screen. Baik, yang pertama itu ada penjelasan algoritma neural network, yaitu salah satu metode dalam kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola belajar dari data dan membuat keputusan. JST sendiri terdiri dari sekelompok unit pemroses sederhana yang saling terhubung yang disebut sebagai neuron atau node. Setiap neuron menerima input, memprosesnya melalui suatu fungsi matematika dan meneruskan hasilnya ke neuron lain di lapisan berikutnya. Proses ini sangat mirip dengan sinyal listrik yang mengalir di antara neuron dalam otak manusia. Kemudian neural network mampu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti yang pertama pengenalan wajah, klasifikasi teks, prediksi harga, deteksi anomali, kemudian pengenalan suara dan lainnya. Kemudian ada 3 komponen neural network. Yang pertama lapisan input atau input layer berfungsi untuk menerima data mentah yang akan diproses. Kemudian yang kedua lapisan tersembunyi atau hidden layers. Disinilah proses pembelajaran dan ekstraksi fitur terjadi. Kemudian yang ketiga lapisan output atau output layer menghasilkan keluaran akhir berupa hasil klasifikasi atau prediksi. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap output. Dalam proses pelatihan, bobot-bobot ini disesuaikan agar jaringan dapat memberikan output yang mendekati kenyataan. Kemudian ada perceptron. Ini adalah model neuron tunggal dalam neural network yang pertama kali dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Yang ini merupakan blok bangunan paling dasar dari neural network yang lebih kompleks. Kemudian ada ciri-ciri perceptron, ada 3. Yang pertama memiliki beberapa input dan 1 output. Kemudian mampu melakukan klasifikasi biner 2 kelas dengan batasan linear. Kemudian dihitung menggunakan kombinasi linear dari input dan bobot ditambah dengan bias dan dilewatkan ke fungsi aktivasi. Kemudian ada rumus perceptron, yaitu Y sama dengan F dalam kurung E sigma N I sama dengan 1 WI XI plus B. Yang dimana X itu adalah input ke 1, W bobot X input ke I, W bobot ke I, kemudian B bias, F fungsi aktivasi, kemudian Y sama dengan output terakhirnya. Kemudian ada fungsi aktivasi sederhana, step function, yaitu Fz sama dengan 1, jika Z lebih besar dari 0, kemudian 0 jika Z kurang dari 0. Kelemahan perseptron tidak dapat memecahkan masalah nonlinear seperti fungsi XOR. Oleh karena itu digunakanlah multilayer perseptron atau MLP yang terdiri dari banyak neuron dan lapisan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Kemudian ada algoritma backpropagation. Yang ini adalah singkatan dari backward propagation of error, yaitu algoritma inti yang digunakan untuk melatih neural network multilapis. Tujuannya ini meminimalkan kesalahan error antara output prediksi dengan nilai target atau label. Kemudian ada proses backpropagation. Yang pertama itu ada forward pass. Yang pertama itu input diproses dari lapisan input, kemudian hidden, kemudian output. Kemudian pada setiap neuron hasil dihitung menggunakan bobot saat ini dan fungsi aktivasi misalnya sigmoid atau ReLU. Kemudian ada perhitungan error, loss function. Yang pertama ini error dihitung dengan berdasarkan selisih antara output jaringan dan label sebenarnya. Kemudian ada contoh fungsi loss, yaitu mean squared error atau MSE atau cross entropy. Kemudian ada backward pass. Yang pertama itu error ditarik mundur dari output menuju input, kemudian menggunakan turunan gradient untuk menghitung seberapa besar perubahan bobot yang diperlukan. Kemudian terakhir ada konsep utama rantai turunan, yaitu chain rule dalam kalkulus. Kemudian ada update bobot atau gradient descent. Bobot ini diperbarui agar error bisa berkurang.
Kemudian ada contoh soal perception yang dimana ada X1, X2, dan Y sebagai label. Kemudian berbagai angka yang ada di X1, X2, dan label. Kemudian diketahui fungsi aktivasi step function output-nya sama dengan 1 jika Z lebih besar dari 0, else 0. Kemudian bobot awal W1 sama dengan 0W, 1 sama dengan 0W, 1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0W, 2 sama dengan 0. Kemudian ada bias, B sama dengan 0B, sama dengan 0B, sama dengan 0. Kemudian ada learning rate, N sama dengan 1, garis miring eta, sama dengan 1N, sama dengan S1N sama dengan 1. Kemudian langkah penyelesaiannya itu Z sama dengan X1, W1 plus X2, W2 plus B, kemudian Y sama dengan 1 jika Z lebih dari 0, 0, kemudian lainnya. Kemudian iterasi yang pertama itu data 0,0 yaitu label 0, Z sama dengan 0, prediksi sama dengan 0, jika benar maka tidak update. Kemudian yang kedua data 0,1 label 0, Z sama dengan 0, prediksi 0, jika benar maka tidak update. Kemudian data 3, 1,0 label 0, Z sama dengan 0, prediksi sama dengan 0, benar, kemudian tidak update. Kemudian yang keempat, data 1,1 label 1, Z sama dengan 0, diprediksi sama dengan 0, kemudian salah, maka update. Kemudian di iterasi berikutnya semua prediksi akan benar karena untuk 1,1 Z sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, kemudian diprediksi sama dengan 1, Z 1 titik 1 tambah 1 titik 1 tambah 1 sama dengan 3, kemudian diprediksi lagi sama dengan 1, Z sama dengan 1 titik 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 3, diprediksi sama dengan 1. Kemudian ada contoh soal neural network. Kita ada sebuah neural network sederhana, inputnya X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 0,1. Kemudian bobotnya W1,1 sama dengan 0,4, W2 1 sama dengan 0,6, yang dimana ini neuron hidden pertama. Kemudian ada W1,2 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,9, itu ke neuron hidden 2. Fungsi aktivasinya sigmoid, kemudian output bobotnya hidden 1, jadi output 0,8, hidden 2, output 0,2. Langkahnya hitung input ke hidden 1, Z1 sama dengan 0,5, 0,4 tambah 0,1, 0,6 sama dengan 0,2 ditambah 0,06 sama dengan 0,26. Kemudian A1 sama dengan 0,26 sama dengan 1 per 1 plus E min 0,26 sama dengan 0,564. Kemudian hidden 2-nya Z2 sama dengan 0,5, 0,3 plus 0,1, 0,9 sama dengan 0,15 ditambah 0,09 sama dengan 0,24. A2 sama dengan 0,24 sama dengan 0,560. Kemudian outputnya Z out sama dengan 0,564, 0,8 plus 0,560, 0,2 sama dengan 0,4512 ditambah 0,112 sama dengan 5.632. Out-nya sama dengan 5.632, jadi sama dengan 0,637, yang dimana output jaringannya hasil akhirnya adalah 0,637. Kemudian ada contoh soal back propagation. Digunakan satu input, satu hidden neuron, dan satu neuron yang diberikannya input X sama dengan 1, target Y sama dengan 0, bobot input hidden W1-nya 0,5, bobot hidden output W2-nya sama dengan min 1,0, fungsi aktivasi sigmoid, learning rate N sama dengan 0,1. Kemudian menggunakan forward pass, ZH sama dengan X, W1 sama dengan 1.0,5 sama dengan 0.5, AH-nya sama dengan 0,5 sama dengan 0,622. Kemudian outputnya
Z sama dengan AH titik W2 sama dengan 0,622 titik min 1 sama dengan min 0,622. Kemudian A0 sama dengan eh, min 0,622 sama dengan 0,349. Kemudian hitung errornya atau lossnya L sama dengan 1/2 dalam kurung Y min A0 kurung tutup kuadrat sama dengan 1/2 0 min 0,349 kuadrat sama dengan 0,061. Kemudian menggunakan backward pass yaitu eh, DL per DW2 sama dengan A0 min Y titik A0 kemudian 1 min A0 titik AH. Kemudian hasilnya 0,349 min 0, 0,349 dan 1 min 0,349, 0,622 sama dengan 0,349 titik 0,227 titik 0,622 sama dengan 0,049. Kemudian update bobot yang terakhir W2 sama dengan W2 min N titik DL per DW2 sama dengan min 1 min 0,1 titik 0,049 sama dengan min 1,0049. Kemudian semua dari output ini berhasil dilakukan oleh back propagation memperbarui si bobot outputnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.